Pater, ada pendeta si Tompul tuh. Kenapa lu? Kurang ajar nih. Kenapa lu? Kenapa lu? Tompul kenapa lagi? Penasaran ya si Tompul ya? Kasian deh loh. Dia taik apa lagi? Dia taik apa lagi ini? Ini pendeta kan yang begini nih. Dia taik apa lagi? Dia sudah kurang ajar sekali kata-katanya tadi. Dia bilang apa? Saya tidak usah ulang lagi, katanya terlalu kasar, kurang ajar. Belajar agama percuma dia. Jadi Romo, saya melihat kemarin diskusi Romo dengan sebentar dulu, pendeta si Tompul, tolonglah, jangan buat macam anak kecil itu. Bagaimana kau bilang kau pendeta dengan kata-kata seperti itu? Jangan sampai kau punya marga itu orang pelintirkan. Oke? Jangan sampai ingat bahwa nomen es omen, nama adalah tanda. Jangan sampai namamu yang di belakang jadi tanda siapa kalian. Iya. Hanya omong seperti itu. Nanti dipelintir. Saya saja yang pelintir, kalau boleh nggak? Tidak usah. Biar jangan balas dendam, tidak ada guna juga. Doa untuk dia. Oke, silakan, saya lagi 1 menit mau tidur nih. Jadi luar biasa Romo Cafe. Saya melihat bagaimana Romo Cafe menanggapi bagaimana untuk berbicara dari hati ke hati kepada Mel Atok juga dengan pendeta Advent yang kemarin itu ya, saya lihat Romo. Jadi memang mereka diajarkan untuk pandai beretorika, bagaimana untuk membuat satu tanya jawab, sehingga memang kita sebagai orang Katolik ya, dengan adanya room ini ya, Romo Cafe, ada Romo Patris dan lain-lain, itu sangat membantu kami untuk bisa menganalisa apa saja mereka punya hal-hal ya, apa yang mereka ingin nyatakan. Nah itu bisa kita bisa kita tangkis begitu. Contohnya seperti Mel Atok kemarin berbicara tentang patung, padahal dia sendiri pergi ke Yerusalem berfoto di patung, dan dia sendiri menyatakan itu, sehingga itu senjata-senjata itu kadang-kadang mereka gunakan untuk melakukan penyerangan begitu. Jadi memang luar biasa Romo. Ini sangat bermanfaat buat kami begitu. Saya sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi ini karena simpan untuk besok ya, simpan untuk besok. Besok hari lahirnya Pancasila, kalian sudah saya besok. Siap. Saya tidur dulu. Siapa tadi? Oke, ini doa untuk Pater besok ke kedutaan kah? lusa, besok libur. Jadi live dong. istirahat sedikit kok kalian. Kami baru pemilihan umum ini presiden, tapi harus buat putaran kedua antara tadi kanan yang konservar, yang tradisional menang 43%, sedangkan kiri ekstrim sedikit dia hanya 40, jadi harus putaran kedua dalam 1 bulan. Semoga kanan ya. Di sini ada prinsip Kolombia bilang kalau kanan curi, kiri lebih parah. Begitu lebih baik minus malum pilih kanan curi sedikit daripada kiri curi banyak. Begitu istilahnya di sini. Oh ya, Pater, saya infokan saja Pater. Untuk orang yang tadi Pater yang pendeta si Tompul itu, sekarang dia di sini. Ya, saya langsung infokan aja. Di tempatnya Paman Santus, dan dia komen ini Pater, ini tadi yang dibisukan itu yang ini. Ini. Bilang mana? Pada orang sementara doa loh di sana. Kesian ya orang seperti ini. Saya nggak baca, nggak dengar dia komen mana. Kurang ajar sekali orang komen. Saya nggak bisa baca komennya. Huruf mata saya. Santai saja. Tulisannya kayak gini. Ya, tulisannya kayak gini. Cafe, apa otoritasmu jadi Romo sementara Anda tidak punya istri dan istrimu hanya sabun di kamar mandi? Kurang ajar ya. Di Tompul baca tuh Matius 19 ayat 12. Santai saja.
Ini sekarang saya mau tanya dia, otoritasnya siapa dia menikah di sini? Baca untuk dia, untuk si tumpul itu. Ini si tumpul dengar ya. Maksudnya otaknya tumpul itu. Baca Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan apa yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Otoritas apa yang diterima? 2 Timotius 2 ayat 2. Dari siapa diterima? Kalau tidak ada suksesi apostolik memang rusak semua. Kalau kami kan ada suksesi apostolik terima dari uskup, yang mau bilang apa? Itu ada mandat itu 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Bukan kau percayakan kepada semua orang. Percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Makanya otak jangan tertumpul. Baca kitab suci baik-baik. Sekarang urusan selangkang dan tidak urusan selangkang. 1 Korintus 7 ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Lanjut. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Dengar itu si Bagaimana? Tompul. Baca kembali, orang beristri. Si Tompul dengar itu. Tumpul. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Lanjut. Ya, dia di sini, Mo. Dia di tempatnya ini. Di siapa nih? Paman Santus. Tuh. Teman-teman yang mau ke situ silakan ya, tuh orangnya tuh. Tuh. Tuh ya. Kasih tahu Paman Santos itu nggak boleh kayak gitu dia di Romnya Romo tuh. Nasihati si Tompul itu. Ayatnya belum selesai. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Perkara selesai. Semoga otaknya jangan tumpul lagi. Bisa baca kitab suci. Maksudnya baca kitab suci baik-baik, toh. Coba tahu mana yang benar. Saya jadi Tapi emang kasihan. pendeta pater mulutnya kayak begitu. Tidak tahu dia ini pendeta atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dia menganggap dirinya pendeta. Buta huruf. Ya, gitu aja, Pater. Udah. Kita doakan dia tuh. Ya. Jangan termarah-marah tuh. Ini ide saya nih, maksudnya mau marah terus orang nih. Betul. Tapi bukan soal pendeta dan bukan pendeta, tapi memang ciri umum Pater ya, orang yang tahu setengah-setengah itu seperti itu Pater. Itu ciri umum manusiawi itu. Psikologi juga mengatakan seperti itu. Oh, Ani Putri bilang namanya rubah jadi si runcing bungkan si tumpul. Kamu kasih nama aneh, jangan kasih nama. Oke, lanjut. Aneh mereka aneh nih. Psikologi juga mengatakan seperti itu. Jadi ciri orang yang mengetahui separuh-separuh apa segala macam itu, maka yang nampak ke permukaannya itu bukan intelektualnya, bukan kognitifnya, tapi emosionalnya. Oh iya, Jadi,
Santo Paulus sudah omong itu, catatan kaki. 1 Timotius 6 ayat 3. Engkau baca itu tuh, Santo Paulus sudah omong. Jangan marah teman-teman, jangan kasih naik orang desa, sudah kepala mau sakit. Tadi kami ada misa makan makanan Indonesia, lumpia semua, aduh enak. Waduh, saya mau makan lagi takut. Ya, betul. Indri, kalau mau ke Santos boleh. Ya, Santos setelah ini. 1 Timotius 6 ayat 3. Sesuatu omong dari tadi anak satu ini di mana? Jangan turun ini lihat sini nih, orang yang berlagak tahu pada tapi tidak ngomong tahu kan, apa-apa. Pater. Pada ngomong tadi, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Orang ini adalah halo? Ya, Pater. Kau tidak Orang lanjut yang berlagak tahu. baca, iya makanya engkau baca. Oh, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Oh, dia Penyakitnya- adalah orang yang berlagak tahu tapi otaknya tumpul sekali. Lanjut. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antar orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. selesai dan panas lagi nanti di situ. Ada tambahnya, Pater. Tidak Yang saya tahu. mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Aku sobat. Seperti si tumpul. Jangan tambah-tambah di situ, engkau tidak tahu. Yang kasih tambah yang tidak ada tuh kok. Saya kalau kasih tambah karena saya tahu bagaimana tuh kasih tambahnya engkau nih. Dia ada omong di sana kan si ini siapa namanya pendeta apa? Iya, dia ngomong di sana, kita omong dia di sini, Pater, gitu. Satu-satu gitu. Tidak Ya, usah. ini Pater. Ini lagi live nih Pater. Tuh. Saya selesaikan dulu dengan anak dewa. Saya selesaikan dulu. Lihat mulut congornya itu loh, Pater. Congornya. Memang dia begitu. Mau bilang apa? Lihat Kita congornya doakan itu. Tuhan. Tidak Protestan yang lebih pintar lagi kan dari orang-orang ini. Tadi sini sampai pendeta tidak mau lagi debat ini kah? Congornya panjang tadi tuh. Kau yang omong buruk orang tuh, tolong Baik sudah. Saya tidur dulu. Istirahat, Pater. Iya. Jaduk bayar. Aduh, saya istirahat dulu. Istirahat dulu. Terima kasih Peter. Terima kasih Ya. kan Romo Kudus. Dan baca kesemati saya teman-teman jangan marah sesudah ini. Oh ini Terima kasih banyak. sebelum saya kesemati Ya, ada beberapa hal yang bagaimana tuh? iya, Pater. Jadi saya mau kasih tunjuk satu dua hal. Ada beberapa tema yang saya siapkan tadi ya. Hanya jadi persoalan besar di sini susah untuk bagi itu bagaimana karena oke ini Bisa kirim ke saya, Pater? ini tadi ada satu tema penting sekali ini di tema 30 etika iman Katolik, tema 3 itu yang selama ini saya simpan. Apakah Yesus mendirikan teman-teman bisa mute-kan dulu tuh, yang lain mute-kan dulu. Apakah Yesus mendirikan satu atau banyak gereja ya? Tantangan modern versus ketetapan Alkitab. Maksudnya modern, pandangan populer Protestantisme, hanya Kristus yang menyelamatkan, gereja tidak penting. Gereja menyelamatkan, gereja tidak penting. Semua agama adalah jalan yang sama menujunya. Mengabaikan rancangan asli Yesus. Realitas Alkitabiah, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus tidak membiarkan pengikutnya berjalan tanpa arah.
Ia berjanji secara eksplisit menggunakan kata mendirikan sebuah tindakan arsitektural yang konkret. 4 langkah Yesus mempersiapkan gerejanya. Mewartakan kerajaan, memilih 12 rasul, menunjukkan batu karang Petrus, dan memberikan otoritas. Dia mempersiapkan anatomi fondasi mengapa Simon menjadi Petrus, ya teman-teman. Dalam pengertian itu menjembatani janji Allah, misteri kunci dan gelar Bapa untuk Petrus. Kebutuhan mutlak akan otoritas terlihat. Struktur ini bukan buatan manusia melainkan Alkitabiah. Paus Petrus, lihat Matius 16:19. Uskup penilik jemaat 1 Timotius 3 dan Titus 1 ya. Presbiter penatua 1 Timotius 5:17. Diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah 1 Timotius 3 ayat 8. Rantai otoritas ini tidak pernah terputus, diwariskan dari para rasul melalui penumpangan tangan selama 2000 tahun secara sah. 4 pilar tanda gereja yang didirikan. 1 Kudus, Katolik, Apostolik. Semua ada ayat kitab sucinya, bukan main gila. Anatomi spiritual lebih dari sekadar organisasi ya. Roh Kudus, akulah Yesus, dia yang kamu aniaya. Dia adalah kepala, gereja adalah mempelai atau tubuhnya. Ikatan sakramen tubuh Kristus, teman-teman, tiang penopang kebenaran. Ada satu tema lagi. Ini penting sekali dalam posisi Petrus, mengungkap sang batu karang. 5 alasan mendasar Petrus sebagai fondasi gereja menurut analisis linguistik dan teologis Alkitab atau Biblis. Lihat, konteks bahasa Aram, tata bahasa Yunani, definisi semantik kata, logika sintaksis, dan tipologi Alkitabiah. Ini penting sekali untuk melihat proses 5 alasan mendasar Petrus sebagai fondasi. Akar bahasa lisan, Kristus berbicara dalam bahasa Aram. Kefas, karang, pondasi utama, efna, batu ya, batu kecil dan semuanya itu. Karena itu kalau dikatakan dalam engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini dianggap sebagai Petrus adalah batu kecil, maka harus digunakan engkaulah efna, bukan engkaulah Petrus. Saya pikir ini juga Nah, bisa lihat terang ya sekarang. Fakta manuskrip, pengulangan kata ganda kefas ini terekam jelas dalam naskah kuno kekristenan awal, Dias Tesaron 170 dan Alkitab Pesita tahun 435. Kalau kita mau bandingkan sedikit ke sana sedikit, oke? Karena Pesitas dari Yunani diterjemahkan kembali ke Aram. Dilema penerjemah asal usul kata Petrus. Bahasa Aram tanpa gender, engkau adalah kefas, batu karang, sempurna dan masuk akal secara harafiah. Kendala gender tata bahasa Yunani memiliki gender. Kata sifat untuk batu karang adalah Petra, feminim. Menyebut Simon seorang laki-laki dengan menggunakan feminim Petra, kamu adalah Petra, adalah pelanggaran fatal dalam bahasa. Maskulinisasi kata. Untuk menghindari kejanggalan gender, penerjemah menciptakan nama baru yang sebelumnya tidak dipakai sebagai objek mati, Petros, versi maskulin dari Petra dalam Yunani koine. Petrus murni diciptakan sebagai nama spesifik. Secara esensi bahasa koine kuno, Petrus adalah sinonim absolut dari Petra. Ini yang pembuktian kedua. Akurasi tata bahasa, kunci pada tautete. Petros taute te Petra, epi taute Petra. Kata sifat demonstratif feminim taute. Te di sini jika digabungkan frase ini secara harian diterjemahkan menjadi batu yang sama. Epi taute Petra, di atas batu karang yang sama. Diagnostik. Teks Yunani mengunci makna kalimat secara absolut. Kristus memberi pesan bahwa Petros nama dan Petra batu karang merujuk pada subjek fisik yang identik. Jika Kristus bermaksud membedakan antara dua batu yang berbeda, struktur tata bahasa tidak akan pernah menggunakan sisipan T yang ada di sini, yang sama. Mematahkan mitos semantik batu kecil. Petra litos liton Petros.
Petra, definisi batu karang, tebing, fondasi. Bukti Matius 16:18. Makam yang dipahat dari batu padat. Markus 15:46. Litos, liton, batu kecil atau kerikil atau batu bata susunan. Liton ini yang kita bisakan efna di dalam liton, litos di dalam Yunani, efna di dalam Aram. Bukti alat merajam. Yohanes 8:7, batu sandungan 1 Petrus 2 ayat 8. Petros, definisi murni sebuah nama, bukan kata benda untuk objek fisik. Bukti, seluruh perjanjian baru hanya menggunakan Petrus untuk Simon. Petrus ini dalam Yunani, Kefas dalam Ibrani. Fakta forensik. Di era Yunani koine kuno, Petrus tidak berarti batu kecil. Jika Yesus ingin menyebut Petrus batu kerikil, ia akan menggunakan kata litos atau liton atau efna di dalam bahasa Aram. Kesaksian Petrus sendiri tentang batu kecil. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 digunakan kata leton, litos, atau efna. Dalam suratnya sendiri, Petrus menunjuk pada umat percaya sebagai batu penyusun bangunan menggunakan kata Yunani litos. Sedangkan dalam Matius 16:18 digunakan kata Petra. Kesimpulan logis, Petrus tahu persis bahwa litos adalah istilah untuk batu bangunan kecil. Namun kata ini secara sengaja tidak dipakai oleh Kristus untuk mendefinisikan Petrus dalam Matius 16:18. Dengar itu Protestan baik-baik. Aturan sintaksis mutlak, prinsip jarak terdekat. Merujuk otomatis pada kata benda terdekat. Saya punya mobil dan truk. Yang ini warna biru. Yang ini adalah truk yang terdekat. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama aku akan mendirikan gerejaku. Jadi yang warna biru ini, yang ini adalah truk. Aturan sintaksis mutlak, prinsip jarak terdekat. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang artinya engkau adalah Petrus, truk ini terdekat. Ya, kalau dalam aturan sintaksis mutlak, prinsip jarak terdekat. Kata ganti terikat pada benda terdekat. Engkau adalah Petrus, lihat Petrus ini. Dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam konteks kita pakai Protestan supaya mereka mengerti, atau gerejaku. Secara sintaksis, sangat tidak logis jika frase ini melompati nama Petrus dan merujuk jauh ke belakang pada pengakuan iman yang diucapkan beberapa ayat sebelumnya di ayat ke-16. Dinamika metafora Alkitab, peran yang berpartisipasi. Alkitab sering menggunakan metafora yang sama untuk Kristus dan manusia tanpa ada kontradiksi, karena makanya berubah sesuai dengan konteks kepemimpinan. Simbol terang, Kristus terang dunia. Lihat, umat percaya, terang dunia. Simbol gembala, Kristus gembala yang baik. Simbol gembala untuk manusia, Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Simbol batu, Kristus adalah batu penjuru, fondasi total. 1 Korintus 3 ayat 11, benar sekali. Petrus batu karang, bangunan gereja, Matius 16:18. Kristus adalah gembala yang baik, Kristus adalah kunci, dia serahkan kuncinya kepada Petrus, tidak masalah. Petrus sebagai batu karang tidak mensubstitusi atau menyaingi posisi Kristus, melainkan berpartisipasi dalam peran Kristus sebagai pelayan yang ditunjuk oleh Kristus sendiri. Arsitektur, otoritas, kunci surga dan penjaga pintu. Sang pemegang kunci, Petrus. Kristus memberikan wewenang yurisdiksi untuk mengikat dan melepaskan kebenaran doktrinal. Di surga, Kristus mengikat apa yang Petrus ikat di bumi. Sang penjaga pintu, porter, ingat baik-baik, di sini pemilik rumah pergi dan menugaskan penjaga pintu untuk berjaga. Ini juga di dalam Markus 13, 34, 37, kita juga bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat 1 ke 2. Seorang penjaga pintu akan membuka pintu. Dalam Markus 14, 37, Kristus secara spesifik menegur Petrus karena tertidur di Getsemani. Teguran ini ditunjuk kepadanya karena karena itu adalah tugas khusus Petrus, memastikan rasul-rasul lain tetap berjaga secara rohani. Ditegur secara khusus untuk Petrus. Bantu dulu. Padahal di situ ada 3 rasul loh.
Kita bantu Markus 14 ayat 37 yang ditegur siapa di situ? Indri. Halo, lebih cepat Markus, bantu dulu Markus 13 37. Halo. Tidak ada orang dengar semua nih. Halo. Ya, Pater. Markus 13:37. Siapa yang ditegur Yesus? Padahal di situ ada 3 rasul. Ya, Pater. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Markus 14. Berjaga-jagalah. 14:37. Maaf, Pater. Kurang terlalu jelas. 14:37 Markus. Baik, Pater. 14:37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Tahan dulu. Dan dia tegur siapa di sini? Dan ia berkata kepada Petrus, Wah. Simon, sedang tidurkah engkau? Padahal berapa orang yang tidur di situ? Catatan kaki, berapa orang yang tidur di situ? 3? 3 orang. Yang ditegur siapa? Petrus. Engkau adalah penjaga pintu, Petrus. Kalau kau tidur bagaimana? Walaupun mereka yang lain tidur, engkau harus mengkonfirmasi, meneguhkan iman saudara-saudaramu. Dalam Lukas 22 ayat 31-32. Oke, kita lanjut. Cermin tipologi, sejarah keselamatan. Pola perjanjian lama, identitas. Allah mengubah nama Abraham menjadi Abram, Kejadian 17. Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus, Matius 16. Oke, ini penting. Ini yang Simon jadi Petrus, kita temukan dalam Yohanes juga, Yohanes 1:42. Mandat kekuasaan, kunci rumah Daud diberikan kepada Perdana Menteri Eliakim, Yesaya 22 ayat 20-22. Mandat kekuasaan, kunci kerajaan surga diberikan kepada wakil Kristus yaitu Petrus, Matius 16:19. Pemilihan utama, dari 12 suku Yehuda secara khusus memegang tongkat komando. 1 suku Yehuda, Kejadian 49. Pemilihan utama 12 rasul, Petrus secara khusus memegang kunci otoritas. Kegembalaan, di sini belum tambah lagi satu sini. Di dalam Yesekiel bab 34 di ayat ke-23, aku akan memilih satu gembala yaitu Daud hambaku untuk mengembalakan orang Israel. Kita masih lihat sini, belum selesai identitas baru sini. Kronologi Kaisaria Filipi siklus pengakuannya. Pertanyaan Petrus, siapakah aku? Kristus dengan sengaja memicu konflik kedoktrinal pertama. Siapakah aku? Wow. Wahyu Bapa melampaui pemikiran manusia. Allah Bapa mengilhami Petrus secara langsung. Kalau kita lihat baca di 16 selanjutnya. Penobatan oleh Kristus sebagai balasan atas Petrus yang mendefinisikan identitasnya Yesus, Kristus kini mendefinisikan identitasnya Petrus. Ketika ayat sebelumnya dikatakan, engkau adalah siapa? Petrus mendefinisikan identitasnya Kristus. Kini, Kristus memberikan definisi identitas baru kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang aku akan mendirikan gerejaku. Pengakuan Petrus, engkau adalah Kristus. Petrus menyelesaikan krisis doktrinal dengan mengikat kebenaran iman. Engkau adalah Kristus. Kalau kita mau analisa di sini, pribadi pertama di dalam Matius 16 yang memecahkan konflik doktrinal pertama tentang siapakah Kristus adalah Petrus ketika Petrus mengatakan engkau adalah Kristus. Bukan main-main ayat itu, penuh makna teologis. Paradoks pemilihan, mengapa Simon? Tidak, engkau mute-kan dulu. Teman-teman tolong di atas mute-kan dulu kalian ya. Paradoks pemilihan, mengapa Simon yang rapuh? Logika ilahi. Allah telah memilih apa yang lemah bagi dunia untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1:27. Realitas manusiawi, nama asal Simon bermakna bulu yang rapuh. Nama asal Simon bermakna bulu yang rapuh. Ingat Simon itu, bulu yang rapuh. Ia diganti namanya jadi apa? Batu karang yang kuat.
Ingat, Simon arti bermakna bulu yang rapuh. Yesus mengubahnya dalam Yohanes 1 ayat 42. Engkaulah batu karang, bukan lagi Simon bulu yang rapuh. Ia memiliki iman yang tipis, bahkan menyangkal Kristus. Mengapa ia dipilih? Pertanyaan sangat besar. Jaminan pemeliharaan, kekokohan Petrus bukan dari kesempurnaan moralnya, melainkan dari perlindungan Kristus. Aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas 22 ayat 31-32. Sintesis aris itu gereja yang utuh. Umat percaya, litos, 1 Petrus, pengakuan iman, kebenaran sentral Yesus adalah Mesias. Petrus, Kefas, Matius 16-18. Batu yang institusional di bumi, pelayanan ditunjukkan di mana struktur gereja pertama kali diletakkan. Yesus Kristus 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada dasar yang lain selain dasar yang telah diletakkan oleh Yesus. Dasar mutlak yang melampaui segalanya. Tidak ada landasan lain selain Kristus sendiri. Karena itu dalam Efesus 2 ayat ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Batu karang iman ini tidak diletakkan oleh manusia, melainkan oleh Sang Pembangun Agung, agar gerbang alam maut tidak pernah menguasainya. Berakar pada sejarah lisan bahasa Aram, terkonfirmasi oleh akurasi tata bahasa Yunani kuno, digenapi secara agung dalam teologi Alkitabiah, gereja berdiri kokoh di atas fondasi yang Yesus sendiri pilih. Jangan main-main toh. Terima kasih. Nanti ini bahan-bahan Zoom ya sebenarnya. Ada bahan banyak sekali sih. Saya minggu terakhir nih, sekitar 2 minggu terakhir, 1 minggu lebih, siapkan sekitar sudah ada 20 bahan nanti. Nanti kita lihat sedang bagaimana nanti disatukan dalam PDF atau apa, harus dijelaskan supaya kalian mengerti baru dikirim, atau setir mau kirim tanpa kalian dijelaskan, itu yang nanti menjadi pukulan untuk saya sendiri. Saya kirim tapi kalian tidak mengerti, tidak ada guna. Karena ini ambil kata-kata kunci saja. Oke. Pater, luar biasa ini Pater. Tolong nanti bagi go Pater. Soalnya kalau di berbagai literatur itu Pater, saya sudah telusuri, yang dijelaskan itu kan cuman Simon ke Petrus, Petrus sama Kaifas itu. Kefas bukan Kaifas. Itu Pater. Nah, yang tadi seperti Simon itu apa artinya itu jarang sekali literatur menampilkan itu Pater. Nah, begitu. Terus ada 4 batu tadi itu kan Pater. Nah, itu yang saya selalu cari-cari selama ini Pater. Penghubung itu kok kan engkau adalah Petrus di atas batu karang. Nah itu Pater. Nah ini ketemu di sini persis betul. Luar biasa. Nah, ini saya punya Word, hanya rangkumkan jadi PowerPoint. Ini semua dari Word ya. Ada di Wordnya, bahan dari 2011-2012 dikumpulkan semua pelan-pelan. Capek. Dulu capek-capek tuh, sekarang omong begini kata Tuhan Allah. Kadang bilang gitu, kadang-kadang heran juga ya. Ya karena itu belajar teman-teman, belajar dari 2011 lupa dulu, ini kembali lagi, ini bagaimana kaitannya, larinya begini. Makanya ketika Mel atau bilang saya ngawur, amburadul, saya bilang Tuhan serius kah dari 2011 buka lagi literaturnya di mana, kaitkan kembali. Ini yang Mel atau bilang saya ngawur tuh di situ, atau Efrasoro atau De King Adas tuh, mereka sejak kapan masuk ke dalam dunia apologetika, pembelaan iman dalam landasan biblis. Makanya kecewa juga bukan berarti kecewa, tetapi kecewa yang menggembirakan bahwa ternyata membantu mereka untuk berpikir, walaupun itu dalam nada kritik ya. Bisa mengerti. Tapi mereka mendengarkan dulu, setelah itu melakukan sebuah kontraposisi. Ya, itu yang orang Indonesia bilang ngeles kan Pater. Ngeles. Tahu dulu baru dipakai untuk kantor. Seperti bola pingpong itu Pater. Kita pukul keras terus nempel di tembok, dia pantul lagi gitu.
Oke, terima Pater, kasih. ini mantap Pater, saya terima kasih banyak Pater untuk penjelasan Petrus ini. Karena mentok orang Katolik Pater, mentok batu karang itu apa ya, Petrus. Ternyata ini kok jawabannya mantap betul Pater. Belajar. Oke, nanti mungkin yang sudah menerima penjelasan seperti ini ya, kalian nanti bisa poin besar sudah mengerti ya. Ini tidak apa, ini tentang kebenaran. Oh, ini purgatorium. Ada yang mau kok? Tapi Pater ngantuk kok tidak ini. Kami ini mau saja Pater. Tadi saya lepas tadi screenshot satu itu yang 4 batu itu. Jangan nanti. Itu yang Nanti saya kasih. Ini yang terakhir saya kasih sedikit. Landasan Alkitabiah api penyucian, sebuah panduan strategis dan analisa struktural untuk memahami pemurnian jiwa berdasarkan kitab suci. Yang selama ini mereka mencari konsep teologis bukan sekadar istilah, oke? Kesalahan kategori, tunjukkan kata api penyucian dalam Alkitab, walaupun saya bisa tunjukkan. Tetapi kita lihat dari namanya kesalahan kategori. Mencari kata spesifik adalah pendekatan yang keliru. Jika kita hanya mencari kata, kita akan kehilangan makna dari ajaran Kristus mengenai keadilan dan pembayaran utang dosa dalam pengertian oke. Fokus doktrinal, doktrin pemurnian jiwa. Alkitab secara konsisten mengajarkan adanya kondisi di mana jiwa harus mempertanggungjawabkan dan membayar utang dosa yang tersisa sebelum masuk ke dalam kemuliaan surga. Konsep inilah yang oleh gereja disebut sebagai purgatorium. Walaupun dalam Maleakhi saya bisa menjelaskan itu. Tetapi hanya lihat pembanding dengan kata-kata kunci utang dosa dan semua supaya untuk membawa kita ke sana, oke? Matriks pembanding paradigma teologi. Otoritas kebenaran, anatomi dosa, kondisi pasca kematian. Ini penting sekali. Paradigma Katolik dan paradigma Protestan. Otoritas kebenaran, menurut paradigma Protestan, percaya kepada tafsir gembala, pendeta, tunduk pada ajaran personal pendeta, meski tidak ada dalam Alkitab. Katolik percaya kepada Kristus, mengikuti ucapan Yesus secara harafiah dalam kitab suci. Yesus omong seperti itu. Anatomi dosa, menurut Protestan, monolitik. Semua dosa sekecil apapun sama-sama mendatangkan hukuman abadi. Di sini jadi persoalan. Ketika 1 Yohanes 5 ayat 16 mengatakan ada dosa yang tidak membawa kematian. Maka di sini monolitiknya Protestantisme, yang di sini adalah biner, dualitik, ada dua jenis ini, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Di mana? 1 Yohanes 5 ayat ke-16. Kondisi pasca kematian. Bagi Protestan namanya soul sleep, ketiadaan sementara. Kematian fisik berarti jiwa tertidur atau musnah hingga kiamat. Tetapi Katolik punya jiwa aktif yang sadar. Jiwa tetap hidup, sadar dan bisa berintegrasi atau disucikan, berinteraksi. Dari pembandingan matriks pembanding paradigma teologi tentang otoritas kebenaran, tentang anatomi dosa dan tentang kondisi pasca kematian, akan membawa kita kepada tiga ruang keabadian analogi penjara. Ketika pembandingnya Matius 5, 25, 26, Matius 18, 32, 34, engkau tidak akan dijebloskan ke dalam penjara, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Surga, bukan surga, di surga tidak ada utang, dosa yang harus dibayar, buat apa lagi di sana? Neraka, bukan neraka, neraka adalah hukuman kekal, jiwa tidak akan pernah keluar dari sana setelah masuk ke neraka. Berarti ada sebuah kondisi penjara pemurnian. Kesimpulan logis ini adalah ruang transisi jiwa diserahkan untuk membayar utang dosa hingga sean terakhir. Dan setelah lunas, jika jiwa disebut dibebaskan, inilah fungsi dari api penyucian yang dimana kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat ke-15. Engkau akan menderita, tetapi engkau akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Ini penjelasan sedikit akademis ya teman-teman dalam pengertian itu. Garis waktu pengampunan pasca kematian. Di dalam Matius 12:32, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dunia ini kehidupan duniawi. Dunia akan datang kehidupan setelah kematian. Sekarang pertanyaan penting sekali. Tempat utama di mana pertobatan dan pengampunan dosa terjadi melalui sakramen dan rahmat Allah di duniawi.
sekarang di sini setelah kematian fisik karena dunia yang akan datang. Implikasi logis Kristus, jika ada dosa yang tidak diampuni di dunia ini yang akan datang, berarti ada dosa-dosa lain yang bisa diampuni di kehidupan setelah kematian. Pengampunan di alam baka ini terjadi melalui apa? Ini yang kita bilang akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Diagnosis pohon keputusan dosa. Aduh, saya agak capek besok. Nanti saya kirim ke kamu. Kesadaran jiwa setelah kematian fisik. Bantahan doktrin tidur, kebenaran Katolik. Ini bantahan kepada Protestan. Bukti aktifnya jiwa di alam baka, Wahyu 6:9-11. Mereka masih bisa omong dengan Tuhan Allah. 1 Petrus 3:19, penjara roh, ia pergi memberitakan Injil, supaya mereka mendengar pemberitaan Injil. 1 Petrus 4 ayat ke-6 juga. Ujian pemurnian diselamatkan melalui kehilangan. Ini ingat bahwa ini pembandingnya ada di mana? 1 Petrus 3:3-15. Jerami apa semua. Kalau ini adalah emas perak dan emas perak dan permata, dia akan tidak akan hangus. Hangus itu jerami, kayu dan semuanya. Evaluasi matriks kondisi pasca kematian. Apakah ada dosa utang yang belum dilunasi? Surga tidak mutlak harus suci. Karena itu dalam Yohanes 21-27 tidak akan masuk ke sana yang masih bernoda. Neraka, ya, utang dosa kekal. Api penyuci, ya, utang dosa sementara. Akan rugi, tetapi akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Apakah kondisi ini bersifat kekal abadi? Surga ya, neraka ya, api penyucian tidak, hanya sementara kondisi ini. Bisakah jiwa keluar setelah utang lunas? Surga sudah mencapai tujuan, buat apa keluar lagi? Neraka, kalau sudah neraka tidak bisa keluar lagi dari sana. Api penyucian keluar setelah membayar sen terakhir. Ini kita pakai paradigma sedikit kepada membayar utang karena ambil dari Matius 5, oke? Sintesis teologi anatomi api penyucian. Untuk gambaran ini untuk melihat bagaimana proses seperti itu ya teman-teman. Jangan fokus di gambarnya, ini hanya untuk alat bantu untuk memahami, oke? Menjadi karam dan terang dunia. Terima kasih. Nanti kalian baca sendiri, saya pikir ini lebih penting. Ya, maksudnya kalau di Zoom kan kita step by step untuk itu, tapi ini hanya karena paparan. Oke, terima kasih. Oke, nanti. Yang penting kalian jangan utang dosa, tidak. Kita kan utang 1 sen karena kita ambil dari pendasar di Matius 5 ya, dalam pengertian itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oh, ini banyak sekali ya teman-teman, ini banyak sekali. Yang saya kerja 2 minggu terakhir hanya untuk itu. Formasi ini. 5 alasan Petrus Batu Karang, Apolet Katolik, Mariologi, ibadah sejati, imamat dan ekaristi, diatur kanonik, gereja satu-satunya, ibadah sejati, teologi kemakmuran, kintsugi ilahi pertobatan, itu semua kita tahu. Saya pikir saya harus pamit sudah. Saya punya mata sudah tidak kuat. Terima kasih banget. Terima kasih. Maaf Tuhan memberkati. Saya semua sudah begini. Amin. Makan terlalu banyak mungkin ini lumpia dan kawan-kawannya ini seperti ini nih. Oke, minyak, pengaruh minyak. Oh, salam untuk IDC yang terlempar dan terpental. Pratir, terima kasih. Sampai di atas ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.